Halo guys, welcome back to my digital journal. Or if you're new here, welcome. Kali ini aku bakal ngebahas tentang bagaimana sih cara agar tugas sekolah itu cepat selesai atau cepat kelar. Nah, sebelum ke videonya, aku pengen tahu banget nih, kamu di sekolah itu tipe yang banyak tugas banget atau tipe yang gak ada tugas sama sekali, atau tipe yang banyak ulangan? Bisa komen di bawah supaya aku tahu kamu itu banyak tugasnya atau enggak sih di sekolah kamu. Ya udah, tanpa lama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Tips yang pertama adalah langsung kerjakan ketika guru itu memberikan tugas. Ini tuh penting banget sih sebagai solusi agar tugas itu nggak tertumpuk, tertimbun, dan menjadi gunung. Kita kan nggak tahu apakah nanti ada tugas lagi atau enggak. Nah, supaya nggak tertumpuk atau pokoknya jadi kita tuh lupa dengan tugas tersebut, aku saranin kamu tuh langsung kerjakan saja. Kamu bisa nyicil atau misalnya juga langsung kerjakan semuanya karena mudah. Dan kalau misalnya kamu ada deadline yang dekat, lebih dekat dibandingkan tugas yang hari ini tuh bakal berkaitan dengan tips kedua, yaitu adalah bagaimana sih cara menyusun jadwal tugas yang baik dan benar. Dan di situ ada kaitannya dengan skala prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, yang kedua ini adalah membuat deadline list. Nah, tujuannya itu agar memanage dan mengarahkan kita supaya tetap terkontrol soal pertugasan. Nah, pertama itu kamu buat jadwal deadline list seperti yang ada tulisan nama tugasnya apa, deadline-nya kapan, dan ada checklistnya supaya kamu tahu kamu udah selesai. Lalu pindahin juga ke skala prioritas agar kamu itu diprioritasin mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini tuh kamu bisa buatnya seperti ini, ada kolom plus plus, plus minus, itu ada maknanya apa, minus plus dan minus minus. Itu bisa dilihat di atas ya. Nah, misalnya ini kayak salah satu contoh pelajaran seni budaya, itu ditaruh di minus plus karena itu tugasnya tuh mudah, akan tetapi deadline-nya itu sudah dekat. Nah, berarti itu tugas tuh bisa dijadiin prioritas kedua. Kita bisa misalnya ngerjain yang tugas sulit tapi deadline dekat. Nah, yang kedua tugas mudah, deadline dekat. Nah, juga kita tuh lebih memprioritasin tugas yang sulit dekat dan mudah dekat, jadi yang dekat-dekat dulu. Nah, dengan dibuat kolom-kolom skala prioritas ini, maka akan mempermudahkan kamu harus mengerjakan yang mana dulu nih, mana yang menurut kamu mudah, mana yang menurut kamu sulit. Jadi kamu itu akan lebih terkontrol dan lebih terarahkan. Yang pertama ada aplikasi Canva. Di aplikasi ini tuh bisa memungkinkan kita untuk bertanya langsung kepada guru Canva dengan gratis ataupun berbayar. Kamu tuh misalnya kamu sedang sulit nih soal matematika bagaimana, kamu bisa langsung bertanya kepada guru-guru di Canva dengan gratis atau berbayar. Nah, kalau gratis itu kamu akan dapatkan selama 3 hari sekali, itu kamu bakal boleh bertanya secara gratis ke guru. Kan tetapi kalau misalnya kamu ingin bertanya setiap hari atau kapanpun, kamu bisa berlangganan nih dengan Canva dengan harga-harga sebagai berikut. Akan tapi di sini itu hanya pelajaran matematika saja yang bisa diakses atau ditanyakan. Nah, yang kedua di aplikasi ini tuh bisa mencari pembahasan soal. Kalau misalnya nih kita lagi nggak mau nanya ke guru atau kamu juga sedang buru-buru atau bagaimana, kamu bisa nih langsung memfoto soal matematika yang menurut kamu sulit, dan Canva itu langsung membawakan kamu jawabannya atau ada pembahasan soalnya. Bisa dilihat di situ. Nah, kalau kalian nih mau download Canva, kamu bisa cek in my description ya. Kamu akan mendapatkan 500 koin setelah melakukan pencarian pembahasan pertama. Yang kedua nih ada aplikasi Brandly. Mungkin kamu udah tahu dengan aplikasi ini, tapi menurut aku ini aplikasi ini sangat membantu banget dalam proses mengerjakan tugas. Nah, jadi di aplikasi ini tuh enaknya menurut aku itu bisa bertanya kapanpun, dimanapun, dan itu tuh bakal boleh diakses secara gratis kita bertanyanya. Dan kita juga di situ bisa menjawab suatu pertanyaan atau bagaimana. Nah, yang kedua juga Brandly itu bisa berlaku untuk semua pelajaran, dan banyak banget pelajaran yang bisa kita tanyakan atau yang kita bisa jawab. Kan tetapi di Brandly itu menurut aku kekurangannya itu kadang suka ada jawaban yang tidak terverifikasi. Jadi
kadang kita juga beruntung kan yang jawab kita tuh orang pakar dari ilmu tersebut dan mereka itu sudah terverifikasi. Tapi ada juga yang kedua, tipe yang menjawab itu hanya ingin mendapat poin dari karena menjawab pertanyaan tersebut, dan akhirnya mereka itu jawab seadanya, tidak ada effort apapun, jadi effortless gitu. Tapi menurut aku overall aplikasi Brainly itu membantu banget ketika kita sulit mengerjakan tugas. Kadang nggak 24 jam itu kita bisa bertanya ke teman atau berdiskusi ke guru juga kalau kita nggak mengerti. Jadi aplikasi Brainly ini membantu kita kapanpun dimanapun selama 24 jam menurut aku. Selanjutnya adalah ketika kamu menemukan soal yang sulit, jangan lupa juga untuk diskusikan sama teman. Tapi jangan nyontek ya, stay connected and stay in touch sama teman during this online school, karena kita kan jarang ketemu sama mereka. Nah, kamu sama online school ini tuh bisa melakukan Zoom meeting sama teman kamu atau video call, kamu bisa banyakan sama teman-teman kamu. Nah, manfaatnya itu banyak banget dengan kita diskusi. Ini seperti development of democratic way of thinking, jadi belajar untuk berpikir demokrasi karena kita bertukar pendapat. Yang kedua juga bagus untuk self expression, jadi belajar untuk mengungkapkan pendapat. Terus bertoleransi juga, itu bakal meningkatkan rasa toleransi dengan pendapat orang lain. Jadi jangan lupa diskusi ya sama teman-teman. Mark Twain once said, "If it's your job to eat a frog, it's the best to do in the morning. And if it's your job to eat 2 frogs, it's the best to eat the biggest one first." Itu adalah salah satu kutipan dari seorang American writer, yaitu adalah Mark Twain. Nah, artinya apa sih dari kutipan tersebut? Makna dari quotesnya itu adalah bahwa ketika kita sedang melakukan tugas yang sulit atau tugas yang lain-lain yang dekat, pokoknya membuat kamu itu kesulitan, lakukanlah di pagi hari karena we have the most amount of energy di pagi hari. Nah, jadi 3 minutes itu adalah melakukan 3 suatu tugas yang penting di pagi hari. Jadi lakukan 3 itu di pagi hari, otomatis kamu itu bakal lebih semangat, lebih produktif dan dapat selesai. Yang terakhir adalah do less but impactful. Jadi artinya adalah kalau bahasa Indonesianya itu adalah nyicil tugas tersebut. Ini berkaitan banget sih dengan kayak tips yang dari yang awal-awal gitu. Jadi kita itu kalau misalnya sedang melakukan tugas, misalnya langsung nih dapat dari guru tugas tuh langsung kerjakan saja. Nah, kamu nggak perlu menyelesaikannya secara langsung, misalnya karena deadline-nya lama. Nah, itu kamu bisa dengan cara lakukan nyicil-nyicil sedikit, dan itu berlaku banget seperti untuk kamu ngerjain makalah. Ini bakal berguna banget, atau semacam karya tulis ilmiah dan sebagainya. Karena kalau misalnya kadang kan kita mood itu kan suka swing mood, dan kalau misalnya ngerjain tugas, nah aku saranin kamu cicil aja supaya nggak numpuk lagi. Well, that's all guys. Itu adalah tips-tips agar tugas sekolah kamu itu cepat selesai atau cepat kelar. Nah, kamu bisa share video ini ya ke teman-teman kamu supaya tugas-tugas teman kamu juga cepat selesai, sehingga kamu itu bisa ngelakuin hal yang produktif yang lain atau hal-hal yang kamu sukai. See you in the next video. Dadah.